Podcast Network Asia. Investasi zaman sekarang itu nggak perlu ribet, bisa di mana aja, kapan saja kamu mau. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas soal investasi untuk pemula. Selama ini kamu mungkin hanya nabung saja dan mulai melirik soal investasi. Bagi sebagian orang, investasi dapat terlihat begitu rumit, apalagi kalau kamu tidak punya latar belakang keuangan. Kamu mungkin tertarik untuk investasi di pasar saham karena melihat beberapa teman kamu di media sosial meraup keuntungan atas hasil investasinya. Namun ketika kamu coba, tapi kok banyak sekali kode sahamnya ya? Mana nih yang harus kamu pilih? Apapun yang kamu pilih, belum tentu akan menghasilkan keuntungan sesuai harapan. Namun ada produk investasi lain yaitu reksadana, di mana investasi kamu dikelola oleh profesional. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buat kamu yang baru kerja atau sudah bekerja selama beberapa tahun, selama ini kamu mungkin rutin menyisihkan uang untuk ditabung setiap bulan. Kamu pun secara disiplin selalu menyisihkan bonus dan THR ke dalam tabungan. Nah, hasil kerja keras dan disiplin diri kamu mulai membuahkan hasil. Kekayaan kamu mulai bertambah. Kondisi ini lalu membuat kamu jadi mulai berpikir, apa yang akan saya lakukan dengan kekayaan yang saya miliki sekarang? Apakah saya mau terus nabung aja? Atau mulai investasi? Mungkin kamu harus pahami dulu apa bedanya. Kedua hal ini antara menabung dan investasi merupakan konsep yang sangat penting dalam membangun kekayaan, tapi pada dasarnya mereka berbeda. Selama ini kamu mungkin menaruh uang kamu di tabungan atau mungkin juga di deposito. Secara resiko boleh dibilang kecil sekali, apalagi kalau bunga dan jumlah uang deposito kamu mengikuti jumlah yang dijaminkan oleh lembaga penjamin simpanan. Namun tentunya ada kekurangan. Setiap tahunnya kita pasti akan mengalami inflasi. Sederhananya gini, harga barang atau jasa semakin tahun akan semakin mahal kan? Misalnya harga mie instan yang kamu beli sekarang dan 5 tahun lagi pasti berbeda. Imbal hasil yang berasal dari tabungan atau deposito itu jumlahnya sangat kecil jika dibandingkan produk investasi yang lain. Inilah yang membuat banyak orang mulai membagi uangnya bukan hanya di tabungan atau deposito, tapi juga ke produk investasi. Salah satu produk investasi yang mungkin saja menarik adalah reksadana. Apa sih reksadana? Jadi, reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana masyarakat yang dikelola oleh badan hukum lalu diinvestasikan ke dalam surat berharga seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang. Dalam reksadana, investor menitipkan uangnya kepada manajer investasi. Kemudian manajer investasi mengelola dana dari para investor agar mendatangkan imbal hasil atau keuntungan. Reksadana yang kamu beli lalu bisa dijual sewaktu-waktu setiap hari bursa. Apa sih keuntungan membeli reksadana? Pertama, dikelola oleh ahlinya. Reksadana dikelola oleh manajer investasi yang sudah berpengalaman di pasar modal. Manajer tersebut akan melakukan analisa mendalam untuk memaksimalkan imbal hasil investasi. Kedua, resiko yang lebih minimal. Dana yang dikelola oleh reksadana itu boleh dibilang cukup besar. Nah, dana tersebut lalu didiversifikasikan ke berbagai produk investasi sehingga resiko yang ditanggung oleh investor itu menjadi semakin kecil. Ketiga, transparan. Seluruh informasi reksadana selalu transparan. Investor dapat mengetahui kemana investasi yang dilakukan oleh manajer investasi. Selain itu, manajer investasi juga wajib memberitahu risiko yang dihadapi serta biaya yang dikenakan kepada investor. Saya rasa kita juga perlu bahas dari sisi resiko investasi di reksadana ya. Seperti halnya produk investasi yang lain, setiap produk investasi pasti ada resikonya. Begitu juga dengan reksadana. Apa sih resikonya? Pertama, resiko berkurangnya nilai unit. Efek yang dikelola oleh manajer investasi pada sebuah reksadana pasti mengalami naik dan turun. Nah, ketika faktor seperti perubahan suku bunga, jatuhnya harga saham, dan sebagainya muncul, maka nilai reksadana per unit kamu juga akan menurun. Kedua, resiko likuiditas.
Resiko ini menyangkut kesulitan yang dihadapi oleh para manajer investasi apabila sebagian besar investor ingin menjual kembali semua unit yang mereka miliki dalam waktu yang bersamaan. Kondisi ini berpeluang membuat manajer investasi kesulitan menyediakan uang tunai atas permintaan tersebut. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, nabung aja nggak cukup. Untuk membangun kekayaan, nabung aja nggak cukup. Tentukan dulu apa tujuan keuangan kamu. Kemudian, memilih produk investasi yang cocok. Kedua, reksadana mungkin bisa jadi pilihan. Kadang kalau bicara soal investasi, bagi sebagian orang hal ini membuat orang pusing. Mungkin kita bisa memilih alternatif produk investasi yaitu reksadana, di mana uang kita dikelola oleh manajer investasi profesional. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Halo, gimana episode barusan? Semoga suka ya. Abis ini mau nggak dengerin cerita seru dari Dewa-Dewi Yunani? Nah, pas nih, buat kalian para pecinta mitologi Yunani, langsung aja mampir ke podcast Mitologi Santuy. Di sini kamu bisa dengerin cerita-cerita dari mitologi Yunani yang seru, tapi dibawakan secara santai. Jadi nggak bakalan bosen. Ditunggu ya di podcast Mitologi Santuy. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.